Oke, yuk kita langsung bahas saja sebuah pergeseran yang fundamental yang lagi mengubah cara banyak organisasi dikelola. Ini soal transisi besar di dunia SDM loh. Dari yang tadinya keputusan itu cuma berdasarkan firasat, sekarang jadi strategi yang dipandu sama data. Coba deh bayangin ini. Kalau Anda sakit, Anda mau pergi ke dokter yang diagnosisnya berdasarkan data dan sains, atau ke dukun yang resepnya berdasarkan bisikan dan kebiasaan lama. Kedengarannya agak nyelekip ya pertanyaannya. Tapi percayalah, ini adalah inti dari obrolan kita. Dan bedanya itu wah jauh banget. Di sebelah kiri itu dunia lama. Semuanya serba intuisi, yang penting senior. Dan alasannya selalu ya kan dari dulu juga begini. Nah di kanan itu dunia baru. Digerakkan oleh data, kinerja yang beneran bisa diukur, dan bukti yang kuat. Ini bukan lagi soal modern atau enggak. Ini soal bisa bertahan dan berkembang atau tidak. Kita mulai dari akar masalahnya ya, yang kita sebut masalah diagnostik. Ini tuh kondisi di mana sebuah organisasi bikin kebijakan, ibaratnya ngasih resep obat, tapi nggak benar-benar tahu penyakitnya apa, asal tebak aja. Terus akibatnya apa? Ya gitu deh, setiap ada program baru, setiap ada reformasi yang diumumkan heboh, ujung-ujungnya cuma jadi pajangan. Kelihatannya sih keren di laporan tahunan, tapi masalah intinya nggak kesentuh sama sekali. Cuma ngasih obat penenang bukan obat penyembuh. Lantas obat yang benerannya apa dong? Nah, solusinya adalah sebuah pendekatan yang jujur aja revolusioner. Manajemen sumber daya manusia berbasis bukti atau dalam bahasa kerennya evidence-based human resource management. Konsepnya tuh sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Seperti kata Russo, ini adalah seni mengambil keputusan dengan sadar, dengan menimbang semua bukti terbaik yang ada. Kita berhenti ngomong, kayaknya sih begini, dan mulai bertanya, datanya bilang apa? Nah, yang bikin pendekatan ini cerdas banget itu keseimbangannya. Jadi ini bukan cuma soal angka dan statistik doang ya, ada 4 pilar utama. Pertama, riset ilmiah global. Kedua, data internal dari organisasi kita sendiri. Ketiga, kearifan dari pengalaman para praktisi di lapangan. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, apa sih yang jadi harapan dan nilai bagi semua orang yang terlibat? Kalau keempatnya ini digabung, keputusannya bukan cuma pinter, tapi juga pas dan manusiawi. Oke, sekarang yuk kita intip isi kotak peralatannya. Ini tentang gimana peran SDM itu berevolusi total. Dari yang tadinya cuma kayak penjaga arsip dan ngurusin administrasi, sekarang jadi kayak detektif data yang bisa melihat pola-pola tersembunyi. Wah, metafora ini pas banget sih. Tanpa analitik, manajemen itu kayak nyetir mobil di tengah kabut tebal. Cuma bisa kaget dan bereaksi sama apa yang tiba-tiba muncul di depan. Tapi kalau pakai analitik, kita kayak nyalain radar. Kita bisa lihat apa yang akan datang, bisa antisipasi rintangan, dan bisa ngerencanain rute terbaik dari jauh-jauh hari. Radar ini juga ada level-levelnya loh. Ada analisis deskriptif yang ngasih kita gambaran dasar apa sih yang terjadi. Lalu ada korelasional. Ini bantu kita nyambung-nyambungin titik. Ada hubungannya nggak ya antara pelatihan sama kinerja? Nah, yang paling canggih, regresi. Ini bisa bantu kita memprediksi apa ya dampaknya kalau satu hal kita ubah. Tapi, punya alat canggih aja belum tentu jaminan loh. Sekarang kita akan lihat sebuah studi kasus nyata yang nunjukin betapa bahayanya punya data tapi gagal membacanya dengan benar. Ini cerita beneran tentang salah diagnosis. Ceritanya dimulai dari angka yang kelihatannya wow, keren banget. Di sebuah lembaga, 95% pegawainya dengan patuh mengisi laporan kinerja mereka tepat waktu. Di atas kertas, ini kan kelihatannya sukses besar ya. Semua orang sibuk, semua orang taat aturan. Eits, tapi tunggu dulu. Saat mereka melihat angka yang lain, sebuah teka-teki muncul. Walaupun 95% laporan terisi, ternyata hanya 40% dari target besar organisasi yang tercapai. Loh, kok bisa ada jurang yang besar banget nih antara kesibukan dan hasil? Grafik ini nunjukin dramanya. Sebuah batang yang menjulang tinggi untuk aktivitas dan sebuah batang yang pendek banget untuk pencapaian. Ini pelajaran penting ya. Jangan pernah salah mengira kalau gerak itu sudah pasti artinya maju. Jadi salah diagnosisnya di mana? Nah, setelah diusut ternyata tujuan harian para pegawai itu nggak nyambung sama sekali sama tujuan besar organisasi. Sistem penilaian kinerjanya juga cuma formalitas. Dan yang paling fatal, digitalisasi itu cuma memindahkan tumpukan kertas ke dalam folder komputer, bukan menjadikannya alat buat ngambil keputusan strategis.
Oke, belajar dari kasus tadi, gimana dong cara kita maju? Ini bukan soal nyari solusi instan ya. Ini tentang mengubah pendekatan. Dari yang tadinya cuma mengobati gejala, menjadi membangun sistem kesehatan organisasi yang kuat untuk jangka panjang. Perubahan ini jelas nggak gampang. Pasti ada rintangannya, ada masalah teknis, kayak data yang acak-acakan, atau orangnya belum ada yang ahli. Tapi seringnya, rintangan terbesarnya itu justru nggak kelihatan, budaya. Budaya yang lebih menghargai senioritas daripada kinerja, dan rasa nggak nyaman dengan transparansi yang dibawa oleh data. Kita kembali ke metafora terakhir yang menurut saya paling kuat. Anda bisa aja punya peta yang paling indah dan detail, tapi di dunia yang terus berubah, cuma GPS yang bisa ngasih tahu kita secara real time. Kita masih di jalur yang benar nggak? Atau jangan-jangan kita udah nyasar? Nah, analitik SDM itu adalah GPS-nya. Kalau semua rintangan tadi berhasil dilewati, hadiahnya itu luar biasa loh. Anda dapat transparansi, di mana semua orang tahu dasar pengambilan keputusan. Dapat objektivitas yang mengurangi pilih kasih. Dapat akuntabilitas yang memastikan setiap tindakan terhubung dengan hasil. Dan yang terpenting, dapat kemampuan untuk melihat ke depan dan secara proaktif membangun masa depan organisasi. Nah, semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang saya mau tinggalkan untuk Anda renungkan. Setelah mendengar semua ini, coba lihat organisasi Anda sendiri. Apakah ia sudah bernavigasi menggunakan GPS data yang canggih atau masih mengandalkan peta usang dan sekedar menebak-nebak arah? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan sangat menentukan kemana tujuan Anda selanjutnya.